Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anak Buddha pada hari ini akan menjelaskan tentang gerak benda. Gerak benda. Benda dikatakan bergerak jika kedudukannya berubah terhadap titik acuan. Titik acuan adalah titik yang dipergunakan sebagai patokan. Sekarang perhatikan anak yang sedang berjalan. Anak ini dikatakan bergerak karena kedudukannya berubah terhadap titik acuan. Tergantung titik acuannya yang mana. Kalau titik acuannya adalah meja yang ada di belakang ini, maka kedudukannya berubah jadi tambah jauh. Kalau titik acuannya adalah bendera yang ada di depannya, itu ada bendera, maka dia jadi tambah dekat. Gerak bersifat relatif. Benda dikatakan bergerak terhadap benda lain jika terjadi perubahan jarak antara kedua benda tersebut. Gerak bersifat relatif artinya selalu ditinjau terhadap benda lain yang digunakan sebagai titik acuan. Perhatikan anak yang naik sepeda motor ini. Anak ini bisa dikatakan bergerak, bisa dikatakan tidak bergerak, tergantung dari mana titik acuannya. Anak ini dikatakan tidak bergerak. Tidak bergerak terhadap apa? Tidak bergerak terhadap sepeda motor karena tidak terjadi perubahan jarak. Anak ini dikatakan bergerak. Bergerak terhadap apa? Bergerak terhadap mobil yang ada di pinggir jalan. Bergerak terhadap pohon yang ada di pinggir jalan. Itu maksudnya gerak bersifat relatif. Selalu ditinjau terhadap benda lain yang digunakan sebagai titik acuan. Suatu benda dikatakan bergerak boleh, dikatakan tidak bergerak boleh, tergantung dari mana titik acuannya. Contoh yang lain, ini adalah seorang anak ini. Nah, seorang anak dan temannya yang sedang berada di dalam kereta api yang sedang berjalan. Nah, ini kereta apinya sedang berjalan. Nah, ketika kereta api ini sedang berjalan, maka anak ini dikatakan bergerak boleh, tidak bergerak juga boleh. Nah, anak ini tidak bergerak terhadap teman yang ada di sampingnya. Dia juga tidak bergerak terhadap kereta api karena tidak terjadi perubahan jarak. Tapi anak ini dikatakan bergerak terhadap stasiun yang ditinggalkan atau stasiun yang dituju, bergerak terhadap pohon yang ada di pinggir jalan. Di dalam kereta api ini ada seorang anak yang sedang berjalan, maka seorang anak ini juga dikatakan bergerak terhadap apa? Terhadap anak yang duduk. Tapi seorang anak ini tidak bergerak terhadap apa? Tidak bergerak terhadap kereta api karena tidak terjadi perubahan jarak antara anak ini dengan kereta api. Sekarang perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Kecepatan adalah perpindahan benda tiap satuan waktu. Kalau kelajuan adalah jarak yang ditempuh suatu benda yang bergerak tiap satuan waktu. Kecepatan merupakan besaran vektor. Kalau kelajuan merupakan besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai besar atau nilai dan mempunyai arah. Sedangkan besaran skalar itu besaran yang hanya mempunyai nilai saja, tidak mempunyai arah. Alat ukurnya, kalau kecepatan adalah velocitometer, kalau kelajuan adalah speedometer. Dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya kalau kecepatan ini delta S per T, V sama dengan delta S per T. Kalau yang kelajuan V sama dengan S per T. Bedanya ada di delta S. Delta S itu jarak perpindahan. Jadi pindahnya itu berapa meter. Tapi kalau di sini S ini adalah jarak yang ditempuh seluruhnya. Jadi ini adalah perbedaannya di sini. Untuk keterangannya, V itu kecepatan satuannya meter per sekon,
delta S jarak perpindahan satuannya meter, T itu adalah waktu yang ditempuh, satuannya adalah sekon. Kecepatan rata-rata dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan delta S per delta T. Kalau kelajuan rata-rata, V sama dengan S per T. Jadi delta S itu jarak perpindahan, kalau S di sini adalah jarak total yang ditempuh. Delta T waktu yang diperlukan, T sama yaitu waktu yang diperlukan. Ini adalah perbedaan antara kecepatan sama kelajuan. Contoh soal. Rudi berlari dari A ke B, kemudian balik lagi dari B menuju ke C, seperti gambar di bawah ini. A ke B, kemudian berbelok B ke C. Dari A ke B ini jaraknya 100 meter, ditempuh dalam waktu 20 sekon. Sedangkan dari B ke C, ini adalah jaraknya 60 meter, ditempuh dalam waktu 20 sekon. Hitunglah kecepatan rata-rata, yang B adalah kelajuan rata-rata. Jawab. Kecepatan rata-rata diketahui delta S. Delta S itu adalah jarak perpindahan. Kalau tadi dari A ke B, kemudian B berjalan lagi ke C, maka pindahnya kemana? A mula-mula, terakhirnya di C. Berarti pindahnya adalah A ke C. Berapakah jarak A ke C? Kalau dari A ke B ini adalah 100 meter, B ke C ini 60 meter, berarti A ke C ini adalah berapa? 40 meter. Dari mana? 100 dikurangi 60. Berarti delta S-nya adalah 40 meter. Waktunya A ke B ini 20 sekon, B ke C ini 20 sekon, delta T-nya waktunya adalah 40 sekon. Jadi kecepatan rata-ratanya V sama dengan delta S per delta T 40 meter dibagi 40 sekon, maka kecepatan rata-ratanya sama dengan 1 meter per sekon. Kelajuan rata-rata diketahui S itu adalah jarak yang ditempuh seluruhnya, yaitu 100 ditambah dengan 60 sama dengan 160 meter. T itu adalah waktu yang ditempuh, yaitu sama 20 ditambah 20, 40 sekon. Ditanya V, kelajuan rata-rata. V sama dengan S per T, 160 meter dibagi 40 sekon sama dengan 4 meter per sekon. Nomor 2, Ani mengendari sepeda ke timur sejauh 8 meter. Nah, kalau digambarkan, ini adalah mata angin, ke sana itu arah utara, ke sana itu selatan, ke sana itu ke timur, ke sana itu ke barat. Ani mengendarai sepeda ke timur sejauh 8 meter, berarti dari sini ke timur, berarti ke sana. Sejauh 8 meter ditempuh dalam waktu 3 sekon. Setelah itu berbelok ke utara, berarti ke sana, ke atas ini, ke utara. Sejauh berapa? 6 meter, ditempuh dalam waktu 2 sekon. Hitunglah kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Pertama kita mencari delta S-nya dulu, yaitu mencari perpindahannya. Awalnya dari sini bergerak ke timur, berbelok ke utara. Berarti pindahnya kemana? Dari sini pindah ke sini. Berarti kita cari jarak perpindahannya. Pakai apa? Pakai rumus Pitagoras, yaitu dari sini ke sini delta S sama dengan akar 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. 8 kuadrat sama dengan 64, 6 kuadrat sama dengan 36, 64 ditambah 36 sama dengan 100. Akar 100 adalah 10, berarti perpindahannya delta S-nya adalah 10. Nah, ini kecepatan rata-rata diketahui delta S-nya 10 meter, delta T-nya yaitu 3 sekon ditambah 2 sekon sama dengan 5 sekon. V sama dengan delta S per delta T yaitu 10 dibagi dengan 5. Berarti jawabannya 2 meter per sekon. Yang B adalah kelajuan rata-rata. S yaitu jarak yang ditempuh seluruhnya, yaitu 8 ditambah 6 sama dengan 14 meter. T-nya sama, 3 ditambah 2, 5 sekon.
Ditanya S dibagi T 14 dibagi 5, jawabannya adalah 2,8 meter per sekon. Nomor 3, Rina naik sepeda dari desa Jatimulyo ke desa Tanggungan sejauh 1,4 km selama 12 menit. Jadi diketahui S-nya 1,4 km. Kemudian T-nya ini adalah T1, yang ini adalah 12. Nah, dari desa Tanggungan ke SMP Negeri 1 Plumpang sejauh 1,6 km. Ini jaraknya ditambahkan 1,6 km. Ditempuh dalam waktu 18 menit. Waktunya ditambahkan di sini. Nah, ini untuk jaraknya ditambahkan semua sama dengan 3 km. Waktunya ditambahkan sama dengan 30 menit. Maka kelajuan rata-rata Rina adalah, ditanya V sama dengan S per T. Nah, di sini ini jarak totalnya adalah 3, waktunya adalah 30 menit. 3 dibagi 30 menit sama dengan 0,1 km per menit. Nomor 4, kecepatan 180 km per jam bila dinyatakan dalam SI sama dengan berapa? Kecepatan dalam satuan SI itu adalah satuannya adalah meter per sekon. 180 km per jam itu sama dengan 180 km per 1 jam. Maka 180 km kita jadikan meter sama dengan 180.000 meter. 1 jam kita jadikan sekon sama dengan 3.600 sekon. Sama dengan berapa? Ini dibagi ini sama dengan 50. Satuannya adalah meter per sekon. Nomor 5, besarnya kecepatan rata-rata benda yang bergerak menurut data di bawah ini adalah, diketahui S1 40 meter. Ini adalah S yang pertama, S1-nya 40 meter. Jadi titik di sini ini adalah S, ini adalah meter. Kalau ditarik ke T-nya di sini T1-nya adalah 0 sekon. Kemudian titik yang ini adalah S-nya di sini adalah S2-nya 100 meter, T-nya di sini adalah 40 sekon. Yang ditanya adalah besarnya kecepatan rata-rata. Jawab, kecepatan rata-ratanya di sini adalah perpindahnya S2 dikurangi S1, 100 dikurangi 40, T2 dikurangi T1, 40 dikurangi 0, 100 dikurangi 40 sama dengan 60, 40 dikurangi 0 sama dengan 40, hasilnya 60 dibagi 40 adalah 1,5, satuannya adalah meter per sekon. Selanjutnya adalah macam-macam gerak lurus. Berdasarkan percepatannya, gerak lurus itu dibagi 2. Yang pertama adalah GLB, yaitu gerak lurus beraturan. Benda dikatakan bergerak lurus beraturan jika lintasannya lurus dan kecepatannya tetap. Jadi di sini GLB, V tetap. V itu adalah kecepatan. Jadi kecepatannya tetap. A sama dengan 0. A itu adalah percepatan. Percepatannya sama dengan 0. Jadi percepatan itu adalah pertambahan kecepatan setiap detik. Kadang tidak ada pertambahan kecepatan, yaitu kecepatannya tetap, maka percepatannya itu 0. Ini adalah gambar grafik GLB V terhadap T. Ini gambarnya kayak gini, menunjukkan bahwa V-nya kecepatannya itu tetap, tidak ada perubahan. Kalau ini adalah gambar grafik GLB S, yaitu jarak terhadap T, waktu, maka gambarnya ini adalah gambar GLB. Rumus GLB, V sama dengan S per T. Kalau ditanya S, maka ini sama ini jadi kali, S sama dengan V kali T. Kalau ditanya T, V-nya di atas, T-nya di bawah. Kalau T-nya di atas, ganti V-nya ini yang pindah ke bawah, maka T sama dengan S per V. Keterangannya, V kecepatan satuannya meter per sekon, S jarak perpindahan satuannya meter, T itu adalah waktu satuannya sekon. Contoh soal, sebuah mobil bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap 72 km per jam. Jarak yang ditempuh mobil setelah melaju 20 menit adalah berapa kilometer? Diketahui V sama dengan 72 km per jam, T-nya adalah 20 menit. Karena di sini satuannya jam,
maka menit kamu jadikan jam, yaitu dengan cara dibagi dengan 60. 20 dibagi 60, hasilnya adalah di sini 1/3 jam. Ditanya adalah S dalam satuan kilometer. Jawab. Rumusnya yaitu kita pakai rumus pokoknya, yaitu V sama dengan S per T, yaitu rumus pokok ini yang saya beri kotak ini, V sama dengan S per T. Dimasukkan angkanya 72, ini adalah S, gitu. T-nya adalah ini tadi 1/3. S, kalau ditanya S, maka ini sama ini jadi kali 72 kali 1/3 sama dengan 72/3, yaitu 24 kilometer. Nomor 2, sebuah mobil sedan putih melaju dengan kecepatan tetap 100 km per jam. Ini ada mobil sedan putih. VP yaitu kecepatan sedan putih 100 km per jam. Dalam waktu bersamaan dari arah yang berlawanan. Ini arah yang berlawanan. Meluncur mobil sedan merah dengan kecepatan 120 km per jam. VM ini adalah kecepatan merah, yaitu sedan merah 120 km per jam. Jika jarak awal antar mobil sedan putih dengan mobil sedan merah, mula-mula jaraknya ini. Kalau dua mobil ini bergerak, lama-lama kan akan mendekat. Nah, mereka akan ketemu itu setelah berapa menit. Nah, seandainya ketemunya itu di titik ini, maka jarak dari sini ke sini ini saya beri nama SP, yaitu jarak mobil sedan putih. Jarak dari sini ke sini itu adalah SM, yaitu jarak daripada mobil sedan merah. Dari sini ke sini yaitu jarak mula-mula kedua mobil. SP ditambah SM sama dengan berapa? 110 km. Jadi SP ditambah SM sama dengan 110. Rumusnya S itu adalah V kali T. Karena ini sedan putih, maka di sini adalah saya beri nama VP kali T. Untuk SM, VM kali T sama dengan 110. VP kali T sama dengan ini, VP-nya adalah 100 kali T, VM-nya adalah 120 kali T. Sama dengan 110. 100 ditambah 120 adalah 220. Berarti ini adalah 220T, yaitu 100T ditambah 120T sama dengan 220T. Sama dengan berapa? 110. T sama dengan, kalau ditanya T, maka jajarannya T ini angka 220 ini taruh di bawah sini. Yang ini tetap, sehingga 110 dibagi dengan 220 sama dengan setengah jam. Setengah jam itu sama dengan berapa menit? Setengah jam itu sama dengan 30 menit, atau setengah dikalikan 60, yaitu kalau jam ke menit dikalikan 60 sama dengan 30 menit. Jadi kedua mobil ini akan bertemu setelah 30 menit. Jadi 30 menit dari sini ke sini, 30 menit dari sini ke sini, mereka akan bertemu. Nah, nomor selanjutnya, nomor 3. Sebuah sedan melaju dengan kelajuan 30 km per jam pada lintasan yang lurus. 15 menit kemudian, sebuah mobil Panther menyusul dengan kelajuan 120 km per jam. Maka setelah berapa menit mobil Panther dapat menyusul sedan? Jadi ini ada sebuah sedan melaju dengan kelajuan ini, V sedan 80 km per jam. Setelah 15 menit, setelah sudah sampai sini, di situ ada mobil Panther menyusul. Kecepatannya lebih besar, di sini adalah 120 km per jam. Nah, maka setelah berapa menit Panther dapat menyusul? Tentu saja Panther ini bisa menyusul karena kecepatannya lebih besar. Nah, seandainya menyusulnya misalkan di sini. Nah, jarak dari sini ke sini, nah ini T1 15 menit ini, jarak dari sini ke sini itu adalah jarak daripada V yang S, yaitu V sedan kali T1. Nah, kemudian ditambah dari sini ke sini, dari sini ke sini,
Ini adalah V sedan dikalikan T. Kemudian ini dari sini ke sini ke tempat ketemunya ini adalah SP, jarak daripada ini yaitu panter. Rumusnya kecepatan panter V panter kali T. Nah, di sini T1 ini 15 menit dijadikan jam, yaitu dibagi dengan 60 sama dengan 1/4 jam. Jadi V sedan kali 1/4 ditambah dengan V sedan kali T sama dengan V panter kali T. 80 kali 1/4 sama dengan 20 ditambah dengan 80 T sama dengan 120 T. 20-nya di sini, 80 T pindah ke sana, 120 T dikurangi 80 T sama dengan 40 T. Kalau ditanya T, maka jajarannya T itu angka 40 ditaruh bawah sini, yang 20-nya pancet di sini, maka T sama dengan 20 dibagi 40 sama dengan setengah jam. Maka T-nya sama dengan yaitu 30 menit. Jadi mobil panter dapat menyusul sedan setelah 30 menit. Jadi dari sini dia bergerak 30 menit sudah sampai sini. Sedangkan dari sini setelah bergerak 30 menit maka dia sampai sini. Nah, tentu saja ini bisa menyusul karena ini kecepatannya lebih besar. Selanjutnya adalah kalau ada yang belum mengklik subscribe, silahkan diklik subscribe dulu. Selanjutnya yaitu GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Jadi tadi gerak lurus dibagi dua, yang pertama GLB, gerak lurus beraturan, yang sekarang nomor 2 adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Benda dikatakan bergerak lurus berubah beraturan jika lintasannya lurus dan kecepatannya berubah secara teratur. Kecepatan berubah itu ada yang tambah cepat, ada yang tambah lambat. Makanya untuk GLBB ada 2, yaitu untuk yang tambah cepat namanya GLBB dipercepat, untuk yang tambah lambat namanya GLBB diperlambat. Sekarang yang GLBB dipercepat dulu. Untuk GLBB dipercepat, ini V bertambah secara teratur. V itu adalah kecepatan. Jadi kecepatannya bertambah secara teratur. Jadi misalkan asalnya kecepatannya 5 jadi 10, jadi 15, jadi 20. Nah, itu kecepatannya bertambah tapi teratur, tetap sama. Nah, A-nya percepatannya tetap atau A bersifat positif. A yaitu percepatan, yaitu pertambahan kecepatan setiap detik. Jadi saya contohkan tadi, kalau misalkan A-nya 5 berarti bertambah 5 terus. Jadi asalnya 5 jadi 10 jadi 15. Nah, itu contohnya. Nah, ini adalah gambar grafik GLBB dipercepat. Ini adalah V terhadap T. Jadi ini V-nya selalu bertambah. Kalau ini juga V terhadap T, ini juga sama, ini V-nya selalu bertambah. Bedanya ini kecepatannya lebih besar. Nah, kecepatannya lebih besar. Kalau yang ini adalah gambar grafik GLBB dipercepat jarak terhadap waktu, yaitu S terhadap T. Selanjutnya adalah contoh GLBB dipercepat. Kelapa jatuh dari pohon, mobil yang berjalan di jalan menurun. GLBB diperlambat, V berkurang secara teratur. V itu adalah kecepatan, jadi kecepatannya berkurang secara teratur. A-nya tetap, A-nya bernilai negatif. A itu perlambatan, yaitu berkurangnya kecepatan setiap detik. Misalkan sepeda berjalan dengan kecepatannya 10 meter per sekon. Seandainya perlambatannya 2, maka asalnya 10, kemudian jadi 8, jadi 6, jadi 4, jadi 2, jadi 0. Kalau sudah 0 berarti sepeda tersebut berhenti. Nah, ini adalah gambar grafik GLBB diperlambat. Jadi asalnya di sini kecepatannya besar, tambah kurang, tambah kurang, tambah kurang. Kalau sudah sampai di sini, ini kecepatannya di sini adalah 0. Ini adalah gambar grafik GLBB diperlambat untuk S terhadap waktu.
Contoh GLBB diperlambat, melempar bola vertikal ke atas. Ketika melempar bola vertikal ke atas, semakin ke atas kecepatannya semakin berkurang. Sehingga pada titik tertinggi bola akan berhenti sejenak, kemudian bola ini baru akan jatuh. Contoh yang lain adalah mobil yang berjalan di jalan menanjak. Rumus GLBB. Yang pertama adalah VT sama dengan V0 plus AT. Yang nomor 2 VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Keterangan. VT sama dengan kecepatan pada saat T. Satuannya adalah meter per sekon. V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon. A itu adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. T itu adalah waktu. S itu adalah jarak, satuannya meter. Contoh soal, sebuah benda yang awalnya bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon mengalami percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Maka kelajuan benda tersebut pada detik keempat adalah berapa meter per sekon? Diketahui kecepatan awal di sini adalah V0 sama dengan 20 meter per sekon. Mengalami percepatan 2, berarti A-nya 2 meter per sekon kuadrat. Maka kelajuan benda tersebut pada detik keempat, berarti VT, V pada T sama dengan 4 sekon. Itu VT-nya itu berapa, atau kecepatan akhirnya itu berapa. Kita pakai rumus yang ini. Jadi rumus GLBB tadi kan ada 3. Kita harus pandai-pandai memilih mana yang sesuai. Kita pakai yang ini. VT sama dengan V0 plus AT. VT sama dengan V0-nya adalah 20. Karena ini percepatan maka A-nya positif, 2 kali 4. Maka VT-nya sama dengan 20 ditambah 8 sama dengan 28 meter per sekon. Mobil yang bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon direm sehingga setelah 5 sekon mobil berhenti. Maka percepatan rata-rata mobil tersebut adalah diketahui V0 40 meter per sekon. Setelah T-nya ini 5 sekon, mobil itu berhenti. Mobil berhenti berarti VT-nya atau kecepatan akhirnya ini sama dengan 0. Ditanya adalah A. Kita pakai rumus yang ini, VT sama dengan V0 plus AT, kecepatan akhirnya 0, V0-nya adalah 40, A-nya di sini adalah A kali 5. A kali 5 sama dengan, boleh ditulis 5A. 40 pindah ke sana, tanjana jadi negatif yaitu min 40. A sama dengan, ditanya A, maka jajarannya A itu ada 5 ditaruh bawah, min 40 ini pancet, maka A sama dengan min 40 dibagi 5, maka A sama dengan min 8 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan mobil tersebut adalah 8 meter per sekon kuadrat diperlambat, karena A-nya ini ketemu negatif. Ticker timer. Ticker timer adalah alat laboratorium yang bisa digunakan untuk mengenali gerak GLB dan GLBB. Nah, ini adalah gambar ticker timer. Nah, ini adalah titik-titik yang dibuat oleh jarum daripada ticker timer. Tentu saja ticker timer ini tidak bekerja sendirian. Untuk menggerakkan jarumnya, ini ticker timer dihubungkan oleh alat ini. Kemudian kertasnya ini diikatkan dengan troli, di mana troli nanti akan bergerak, maka kertasnya ini akan ikut bergerak mengikuti troli. Dan jarum ini akan memberikan titik-titik yang ada di sini, di kertasnya ini. Jadi kalau pada ticker timer, titik-titiknya yang ada di sini, kalau dilihat lebih dekat akan jadi seperti ini. Nah, sekarang bagaimana seandainya tetes oli? Nah, ini adalah gambar mobil. Di bagian belakang mobil ini ada sisa oli yang menetes. Nah, bagaimanakah gambar tetes oli ketika mobil ini bergerak? Nah, mobil ini bergerak. Nah, kalau saya gambarkan tetes olinya, nah ini adalah tetes pertama, ini tetes kedua, ini tetes ketiga, ini adalah tetes keempat, dan yang ini adalah tetes terakhir. Nah, pada oli tetes terakhir ada di dekat mobil. Nah, ini kalau pada oli, jadi tetes terakhir ada di sebelah sini. Kalau dibandingkan dengan ticker timer ini adalah titik pertama, titik kedua, titik ketiga, keempat, dan kelima.
Pada tiker timer, titik terakhir itu ada di sebelah sini, tidak ada di dekat mobil. Jadi ini kalau pada tiker timer. Jadi kita lihat titik terakhirnya. Titik terakhirnya ada di sebelah belakang sini. Nah, lain kalau pada tetes oli ini titik pertama tadi sudah saya gambarkan, titik terakhirnya ada pas di belakang sini, ada pas di belakang mobil. Nah, ini adalah gambar tetes oli pada mobil. Nah, titik terakhir ada di sini. Nah, mobilnya di sini mobilnya. Jadi titik terakhirnya di sini. Kalau titik terakhirnya itu jaraknya itu lebih renggang, jadi ini asalnya ini rapat, titik terakhirnya tambah renggang, maka ini adalah GLBB dipercepat. Nah, kalau pada tiker timer, titik terakhirnya di sebelah sini. Kalau titik terakhir di sini lebih rapat, jadi titik terakhirnya ini tambah rapat, maka namanya GLBB diperlambat. Nah, ini tetes oli sama tiker timer. Jadi kalau pada tetes oli, titik terakhirnya ada di bagian depan sini. Kalau pada tiker timer, titik terakhirnya ada di bagian belakang sini. Nah, ini kita kembali membedakan antara tiker timer sama tetes oli. Kalau tiker timer pada gerak GLB itu tidak ada masalah, antara tiker timer sama tetes oli di sini sama. Kalau jaraknya sama itu GLB. Sekarang untuk yang GLBB diperlambat. Pada tiker timer, tetes terakhir adalah sebelah sini, sebelah belakang sini. Nah, ini tambah rapat, berarti GLBB diperlambat. Pada tetes oli, titik terakhirnya, tetes terakhirnya ada di bagian depan sini. Sama, kalau tambah rapat, di sini adalah GLBB diperlambat. Untuk GLBB dipercepat, pada tiker timer, kalau arah geraknya ke sana, nah, titik terakhirnya di mana? Sebelah belakang sini. Nah, ini tambah lebar. Maka di sini adalah GLBB dipercepat. Pada tetes oli sama benda bergerak ke sana, titik terakhirnya ada di sebelah sini. Nah, di sini titik terakhirnya ini tambah renggang atau tambah lebar, ini juga GLBB dipercepat. Nah, ngerti ya? Ini perbedaan cara membaca tiker timer sama tetes oli. Jadi kamu lihat titik terakhir. Kalau titik terakhirnya itu tambah rapat, nah, itu diperlambat. Kalau titik terakhirnya itu tambah lebar, berarti dipercepat. Kemudian diingat-ingat, pada tiker timer titik terakhirnya ada di belakang sini. Kalau pada tetes oli titik terakhirnya ada di sini. Sampai di sini penjelasan saya. Kita akhiri dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.